البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Babut Tasi' wal Khamsun, bab yang ke-59. Babul Al-Hassu, ada 3 i'rab, enggak masalah mau pilih yang mana. Al-Hassu 'alal akli min amaliyatih, dorongan untuk makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Wa ta'affufi bihi anis su'al, dan dengan hasil kerja itu dia menjaga kehormatan dari meminta-minta. Wa ta'arrudi lil i'ta, menjaga kehormatannya dari menyodorkan diri untuk diberi. Baik. Dan Imam Nawawi tidak seperti sebagian khutbah yang pandai bicara lalu prakteknya kosong, seperti para hizbiyun, seperti para mubtadi'ah, melarang begini tapi prakteknya dia ternyata masih suka meminta-minta, suka ini dan itu. Imam Nawawi disebutkan dalam biografinya, walaupun beliau itu secara ukuran manusia adalah termasuk fakir miskin, tapi beliau paling tidak suka untuk meminta-minta. Qala Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kemudian jika sholat itu telah ditunaikan, telah diselesaikan, maka bertebaranlah kalian di bumi, kemudian carilah sebagian dari kurnia Allah. Baik, faknya fak ta'qibiyah, menunjukkan setelah itu. Setelah apa? Setelah kita memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk sholat Jumat itu. Baik. Maka di sini dikatakan apabila sholat, alnya jelas bukan istighraqiyah, bukan maksudnya semua, tapi ahdiyah, yaitu sholat yang itu, yang disebutkan pada idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila diserukan di hari Jumat untuk diserukan azan, diserukan oleh azan untuk berangkat, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah, mengingat Allah. Maksudnya adalah menuju ke khutbah. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, para malaikat ketika khutbah sudah naik, maka mereka menutup catatan-catatan tentang orang yang datang itu, dan mereka yasma'una zikrullah, mendengar zikrullah. Baik. Wa darul bai', dan tinggalkan jual beli. Kemudian apabila sholat Jumat tadi telah ditunaikan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di bumi. Baik. Jelas fi-nya di sini fi-nya ma'ruf. Bahkan orang Asy'ariyah sendiri mau tidak mau dia akan mengatakan maksudnya adalah ala. Karena aghlabun nas kerjanya itu bukan di dalam longkang, bukan di dalam galian-galian bawah tanah, tapi di atas. Baik, bertebaranlah kalian di permukaan bumi. Baik, kenapa untuk yang terkait dengan hak kita mereka mampu memahami fi bermakna ala, tapi untuk haknya Allah mereka pura-pura jadi dohiriyah, yaitu fi maksudnya di bawah atau di dalam. Lalu ini harus ditakwil karena Allah tidak di dalam tanah, Allah tidak di dalam kolong langit, dan seterusnya. Baik. Atau bahkan mereka mengatakan tidak, dohirnya adalah Allah di mana-mana karena fi. Tapi untuk yang terkait dengan hak manusia, mereka mampu memahami fi itu seringkali bermakna ala. Ini kontradiksinya orang-orang Asy'ariyah dan para mubtadi'ah yang lain. Padahal ma'ruf, jelas qarinah menunjukkan fi di sini bermakna ala. Karena memang bahasa Arab itu luas, tidak perlu ditakwil. Untuk apa bertebaran di muka bumi? Wabtaghu min fadlillah, dan carilah sebagian dari kurnia Allah. Minnya di sini adalah tabi'idiyah, sebagian. Karena nggak mungkin kita mencari seluruh rezeki, tidak mungkin. Umur kita tidak cukup untuk mengambil semua dari kekayaan alam semesta ini. Maka wajar sebagian saja. Dari sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsir terhadap
ayat ini tafsirnya sesuai dengan dohirnya, yaitu apa? Setelah sholat Jumat maka kalian diberi rukhsah, diberi keringanan untuk bertebaran di muka bumi mencari rezeki. Yang berniaga, berniaga, yang ingin cocok tanam ya sila, tentunya lihat sesuai dengan tradisi. Kalau jam segitu terlalu panas, ya mungkin apa? Waktunya dicari yang lain. Atau mungkin yang mengajar ya mengajar, atau mungkin rezeki yang dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sisi an-nafa' wal-intifa, mungkin lewat menyewakan tenaga atau menyewakan kereta atau menyewakan rumah, urusan itu sila, dibebaskan itu. Ini rukhsah. Kenapa? Karena dia datang setelah pelarangan wadarul bai', tinggalkan jual beli. Berarti perintah yang datang setelah itu menunjukkan apa? Pembolehan. Baik. Nah, dari sini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam Adwaul Bayan tentang benarnya pendapat jumhur bahwasanya apa itu al-amru ba'dan nahyu yarji ila ma kana qablan nahi. Ini pembahasan dalam usul fikih. Bahwasanya larangan yang datang setelah perintah itu hukumnya kembali ke sebelum qabla nahi, yaitu sebelum datangnya larangan. Sebelum dilarang jual beli, apa hukum jual beli? Wajib atau mustahab atau mubah? Jelas apa mubah. Maka walaupun ini dohirnya perintah, fantasyiru maksudnya adalah sila, yaitu diperbolehkan. Makanya istilahnya rukhsah, diberi keringanan, tidak sampai wajib. Baik. Dan seperti dalil-dalil yang lain, wa idza halaltum fastadu, dan apabila kalian sudah tahallul, sudah mencukur rambut dan sebagainya itu, maka sila kalian berburu. Kenapa? Karena jelas sebelum kita melakukan ihram, sebelum terjadinya ihram, yang namanya berburu itu wajib atau mustahab atau mubah? Jelas dia mubah. Baik. Demikian pula apa? Dalil yang lain banyak sekali di dalam Al-Quran yang menunjukkan itu. Jadi tidak semua perintah itu menunjukkan wajib. Tidak seperti pendapat Ibnu Hazm yang terlalu dohiriyah bukan pada tempatnya. Maka dia mengatakan ini wajib. Jadi setelah selesai sholat memang harus bekerja. Seperti yang dinukilkan oleh para ulama dari dia, hukumnya wajib. Demikian pula setelah setelah tahallul memang wajib berburu. Nah, kita susah lah kalau harus berburu dan sebagainya. Kecuali kalau kita takwil, bolehlah berburu masuk ke kedai, beli belang, berburu buah, berburu nggak tahu beli bag cantik mungkin, atau beli baju-baju abaya, oleh-oleh dan seterusnya. Itu banyak. Nah, itu yang kita mampu senang. Kalau harus berburu kijang, nah ini bukan kebiasaan kita biasanya. Baik. Nah, Ibnu Hazm mengatakan wajib, tapi yang betul adalah pendapat jumhur, yaitu ini mubah, tidak sampai wajib. Nah, kecuali kalau sebelum itu memang wajib, yaitu apa? Wanita yang sudah setelah suci dari haid dan mandi, memang dia wajib sholat, bukan kemudian jadi halal seperti pendapat usul fikih yang keliru, bahwasanya al-amr ba'dal hadar ya dulu ala ibahah secara mutlak. Perintah yang datang setelah larangan itu mubah. Kita katakan tidak selalu mubah. Seperti masalah wanita itu, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan fada'is sholata ayyama akra'ik, tinggalkan sholat di hari-hari haidmu engkau itu. Kemudian apa? Kelanjutan lafadznya itu. Kemudian apa? Fa'idha tohirti fagtasili, kalau engkau sudah setelah engkau suci maka mandilah wa tusalli, dan hendaknya engkau sholat. Apakah sholat itu jadi mubah? Bukan. Tapi kembali ke hukum sebelum adanya larangan. Sebelum adanya larangan sholat dikarenakan haid, yaitu wajib. Sholat wajib. Sholat mustahab. Baik. Dan juga dari ayat ini ada faedah bagus disebutkan oleh Imam Syanqiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan, bahwasanya Al-Quran itu membawa kemaslahatan yang bersifat menyeluruh. Kemaslahatan yang terkait antara hubungan hamba dengan Allah dan hubungan hamba dengan dirinya sendiri dan juga dengan yang lainnya. Di sini disebutkan masalah sholat Jumat. Ini hubungan kita dengan Allah. Sekaligus apa? Memperbaiki hubungan kita dan memperbaiki kualitas kita sebenarnya. Kemudian apa? Setelah selesai hubungan dengan Allah yang disebutkan di situ, maka disyariatkan. Di syariat hukumnya maksudnya boleh jadi mubah, boleh jadi wajib, boleh jadi mustahab, boleh jadi ya macam itu.
Yaitu apa? Diizinkan oleh syariat untuk memenuhi kemaslahatan diri sendiri dari sisi mencari rezeki. Jadi tidak selalu dikungkung seperti dikungkungnya para rahib, para pendeta. Terus-menerus di dalam gereja barangkali mengharamkan pernikahan, mengharamkan perniagaan untuk dirinya sendiri dan seterusnya. Tapi apa? Islam, Al-Quran membolehkan itu. Hak Allah ditunaikan, demikian pula hak pribadi yang terkait dengan rezeki boleh. Cari rezeki di mana-mana di muka bumi itu. Wabtaghu min fadlillah, carilah sebagian dari kurnia Allah. Jadi ada keseimbangan secara antara hak Allah dengan hak kita sendiri. Dan ada beberapa faedah yang lain. Alhamdulillah sudah kita lewati dalam tafsir surat Al-Jumu'ah. Sudah lewat belum dulu surat Al-Jumu'ah? Insya Allah sudah. Intinya apa? Yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini adalah dorongan, tidak wajib, dorongan untuk kita ini memiliki hasil kerja sendiri. Nah, makanya nanti ada dalil-dalil yang bagus disebutkan di situ. Anjuran untuk kita memiliki penghasilan sendiri. Untuk apa? Untuk menjaga diri, menjaga kehormatan. Jangan sampai kita meminta-minta. Dan jangan pula karena kita terlalu tidak punya apa-apa menampakkan diri, oh saya nggak punya pekerjaan, oh saya tidak punya apa-apa, oh saya sudah 3 tahun tidak pernah tukar baju. Akhirnya ini ta'arud lil i'ta, menyodorkan diri untuk diberi. Karena apa? Karena dia yang menampakkan ketidakmampuan dan sebagainya, menampakkan apa? Hajat dia, sementara dia sendiri tidak mau bekerja. Baik, maka diperintahkan, dianjurkan untuk apa? Tetap memiliki yang namanya penghasilan. Adapun setelah itu terserah Allah Ta'ala. Baik. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala asar-asar yang bahwasanya apa? Di sini sebagian ulama salaf mengambil isyarat dari Allah Ta'ala kalau ingin mencari rezeki yang banyak, maka kerjakan itu setelah sholat Jumat. Karena di sini Allah mengisyaratkan adanya janji kurnia dari Allah. Apa gunanya diperintahkan bertebaran di muka bumi mencari kurnia Allah kalau ternyata yang dicari tidak ada? Dan Allah Ta'ala tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Berarti di sini ada isyarat setelah sholat tebar, yaitu hendaknya kalian bertebaran di muka bumi cari kurnia Allah. Ada isyarat memang yang dicari itu ada. Kalau enggak ada gunanya perintah tadi itu. Baik. Berarti apa? Memang ada kurnia yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertebaran untuk mencari rezeki dan seterusnya. Baik. Paling tidak apa? Ma'ruf di Damat itu setelah sholat Jumat banyak yang tarik-tarik tangan kita. Nah, dia makan siang di tempat kami. Enggak, saya yang duluan jemput dia, dan seterusnya. Rezeki itu ada. Baik. Nah, demikian pula apa? Para ikhwah yang keluar setelah sholat Jumat kemudian keluar lalu membuka kedai, ternyata rezeki banyak. Karena apa? Banyak orang-orang yang ingin sedekah pada orang lain atau ingin makan sedap dengan keluarganya. Karena orang yang tahu syariat tahu bahwasanya setiap dalam satu minggu, dalam satu pekan kalau Indonesia bilang itu ada hari raya, itu hari Jumat. Nah, hari raya disyariatkan untuk apa? Berlapang-lapang dalam masalah makanan dan sebagainya. Maka yang niaga memang biasanya apa? Lakunya keras setelah sholat Jumat. Dari berbagai sudut pandang. Yang menyusahkan adalah setelah dia beli banyak dia bilang sajil. Nah, catat dulu. Buku 555. Iya, ini utang. Ilahuna wallahu a'lam. Urusan jual beli pada waktu solat Jumat itu adalah haram. Oh, jelas haram. Allah berfirman wadarul baik, tinggalkan jual beli. Sementara dalam usul fikih kita sudah dapatkan asal dari perintah adalah apa? Adalah wajib. Berarti wajib apa? Wajib untuk meninggalkan jual beli. Berarti apa? Haram dia. Untuk jual beli itu haram. Cuma pembahasannya adalah keharamannya ini menyebabkan jual belinya sah atau tidak sah. Nah, itu dibahas oleh para ulama. Yang betul adalah sah tapi ma'al isim. Ini khilaf. Tapi yang betul insya Allah adalah masih tetap sah tetapi dia itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena melanggar syariat. Kenapa dia tetap sah? Karena jual belinya, karena perkara tadi itu tidak terkait dengan syarat-syarat jual beli. Berarti apa? Masalah sahnya tetap sah. Ada penjual, ada pembeli, ada barang dijual yang memang milik penjual atau milik yang diwakili, ada duitnya pembeli, dan ada saling ridho, dan ada wuduh, yaitu kejelasan, dan asyidat, kejujuran. Berarti apa? Jual belinya sah. Cuma dosanya dosa.
Kalau dosa nggak diberkahi. Ketika khutbah begitu. Kenapa? Ketika khutbah. Sama aja, karena apa? Karena Allah Ta'ala mengatakan idza nudiya lis-shalah, kalau sudah diserukan itu sudah adzan. Maksudnya adalah adzan kedua untuk yang masyhur. Berarti kalau sudah adzan sama saja kita yaitu imamnya sholat atau imamnya khutbah tetap jual belinya tadi sudah jadi haram. Tapi ini untuk siapa? Kata para ulama, untuk orang yang yajibu alaihim hudurul Jum'ah, yang memang wajib untuk hadir Jumat. Berarti untuk para musafir tidak apa-apa. Demikian pula untuk wanita tidak mengapa. Demikian pula untuk hamba sahaya, untuk orang sakit tidak mengapa. Tapi gimana dia nggak ke masjid dengan alasan sakit, tapi ternyata dia jalan-jalan di Simat. Nah, ini tentunya apa, jual beli yang tidak memerlukan untuk dia jalan-jalan. Mungkin lewat telepon atau mungkin panggil Food Panda ke Panda Food dan sebagainya. Kena PKP, tak boleh solat Jumaat. Ya itu sudut pandangnya lebih mendalam. Kalau tergantung sudutnya masalah apa dulu. Apa ni Syekh, kalau kita berniaga, lepas tu sebab hari Jumaat ni hari raya, kita berhenti tak berniaga langsung pada hari itu, dan untuk fokus untuk hari raya, untuk hari raya kita fokus untuk hari Jumaat. Mana yang lebih baik kepada terus berniaga? Itu hak kita. Yang penting apa, activity itu tetap ada. Tidak harus jual beli, mungkin kegiatan yang lain, mungkin apa, berolahraga atau mungkin bersih-bersih rumah atau apa itu, berburu aneh-aneh dan sebagainya. Yang penting ada kegiatan. Karena dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, kalau di hari Jumat itu betul-betul kita berhenti aktivitas secara total, ini tasyabuh dengan orang Yahudi. Di hari Sabtunya mereka hari inqitok, hari putus amalan. Nah, ini tasyabuh. Jadi cara untuk memuliakan hari raya bukan betul-betul berhenti total, tapi boleh diganti dengan yang lain. Mungkin apa, memang kita tidak ingin jualan hari itu, tapi diganti dengan yang lain, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tidak wajib untuk niaga hari Jumat, tidak wajib untuk bekerja seperti biasa di hari Jumat, tapi yang penting ada kegiatan, nggak masalah, terserah kita. Makanya ayatnya tadi menunjukkan apa? Menunjukkan lil ibahah, boleh untuk berniaga, boleh untuk bekerja setelah Jumat, tidak sampai wajib, tidak mustahab. Cuma apa, bagi yang ingin mencari rezeki di masa itu, kata sebagian ulama salaf, ini isyarat untuk ada kurnia di situ. Sebagaimana di hari-hari yang lain juga kurnia itu ada. Di pagi hari itu memang dijanjikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, hadis Urwah al-Bariqi, hadisnya Hasan li ghairi. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi hari mereka. Nah, ada keberkahan di pagi hari. Tapi masalah apakah kita mustahab setiap hari kerja? Nggak mustahab, terserah kita bagaimana menjadwalkannya. Mubah. Bismillah.